Teman-teman, ada 7 langkah loh buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris dan pengen mengasah kemampuan berbahasa Inggris kamu semakin bagus. Dan sebelumnya memang bahasa Inggris ini di beberapa kampus menjadi syarat lulus ya, termasuk kampusnya Hakim juga waktu masih kuliah. Tapi walaupun begitu, kamu masih tetap harus belajar sampai sekarang dan Hakim bakal bagi tahu kamu 7 langkah cara cepat tips belajar bahasa Inggris biar ngomong setiap hari itu bisa nggak cuman yes or no doang gitu. Yang pertama adalah jangan takut ragu-ragu. Jadi hal utama yang paling penting dalam mempelajari bahasa Inggris adalah jangan takut untuk mencoba. Kalau kamu takut untuk mencoba, kamu bakal merasakan suatu hal yang tidak enak dan mungkin kamu tidak akan pernah mengetahui kemampuan kamu itu seperti apa. Toh kamu ketika kamu salah ya, kayak misalnya kamu tuh ngomong sama orang dan salah satu kata dua kata itu menjadi hal yang sangat lumrah dan wajar. Karena semua hal yang berhasil itu berawal dari sebuah kegagalan. Bahkan tidak semua bahasa Inggris native speaker itu benar-benar bisa menguasai bahasa Inggris 100% ya teman-teman. Sama seperti kita-kita semua nih yang belajar bahasa Indonesia, tapi terkadang bahasa Indonesia kita juga masih salah. Jadi kita tidak perlu takut untuk mencoba dan jangan takut salah dan jangan ragu untuk mencobanya. Cara yang kedua adalah menyanyi lagu berbahasa Inggris seperti yang Hakim lakukan saat ini juga sedang mempelajari bahasa Inggris karena Hakim suka nyanyi, jadi lagu-lagu bahasa Inggris itu sering kita dengerin dan dinyanyikan dan semua orang bahkan hampir menyukai musik gitu ya. Nah, jika kamu itu menyukai musik dan suka bernyanyi, suka mendengarkan lagu, nyanyikan aja dan dengarkan aja lagu-lagu berbahasa Inggris. Bahkan ini menjadi hal yang sangat mudah karena sudah banyak lirik-liriknya yang ada di YouTube, di internet, dan kamu bisa menambah jumlah kosakata dari bahasa Inggris yang kamu nyanyikan dan memperlihatkan bagaimana cara pengucapan kata-kata tersebut yang benar dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah menonton serial TV atau film berbahasa Inggris. Karena Hakim tidak terlalu suka nonton film, jadi aku lebih suka nonton video klip berbahasa Inggris atau lagu-lagu yang berbahasa Inggris di poin kedua tadi. Kalau kamu ingin menambah lebih banyak kosakata bahasa Inggris, kamu bisa banget dengan menonton film-film atau serial dalam bahasa Inggris karena udah banyak banget ya di platform-platform video. Dengan menonton tontonan berbahasa Inggris, kita juga menjadi tahu cara pengucapan kata yang benar tuh bagaimana. Bahkan, pengucapannya juga jauh lebih jelas dibandingkan melalui sebuah lagu. Hal ini juga perlu diingat kalau kamu menonton tontonan berbahasa Inggris, yaitu jangan menggunakan subtitle bahasa Indonesia, tapi gunakan subtitle bahasa Inggris. Dan ya, pertama mungkin kamu akan ngerasa aneh, tapi untuk berikut-berikutnya kamu bakal ngerasa paham, oh ternyata yang dimaksudkan tuh ini. Lama-kelamaan hal itu akan menjadi kebiasaan buat kamu sampai pada akhirnya kamu bakal bisa nonton tanpa subtitle. Wow, keren banget. Yang keempat adalah jangan menerjemahkan perkata di bahasa Inggris. Cara cepat dan mudah belajar bahasa Inggris itu untuk pemula tidak boleh melalui bacaan ya. Jika kamu suka membaca, bacalah bacaan yang berbahasa Inggris, contohnya novel Sherlock Holmes. Oh, maksud saya tadi kalau kamu suka membaca dan kamu pengen belajar bahasa Inggris, kamu bisa mulai dari bacaan ya. Nah, novel yang ada dalam bahasa Inggris itu mempunyai terjemahan dalam bahasa Indonesia memang, tapi akan lebih mudah buat kamu belajar bahasa Inggris dan lebih bermanfaat lagi menambah kosakata kamu ketika kamu membaca dalam bahasa Inggris. Nah, dalam membaca bacaan bahasa Inggris, usahakan jangan menerjemahkan kata per kata dalam kalimat yang kamu baca ya, karena itu bisa bikin bingung. Kenapa bingung? Karena terkadang kalimat bahasa Inggris itu memiliki penempatan kata, padanan, dan makna yang berbeda. Jadi kalau diterjemahkan kata per kata dalam bahasa Indonesia, nanti kalau udah sampai di penghujung kalimat bisa saja maknanya itu berbeda. Oleh karena itu, pahamilah kalimatnya saja, jangan diterjemahkan satu-satu katanya. Yang kelima adalah bergaul dengan lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi di era yang sudah modern kayak gini ya, bergaul dengan lingkungan berbahasa Inggris itu bukan berarti kalian harus pindah ke Inggris, ke US atau USA atau UK. Tapi kamu bisa cari komunitas yang ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris. Kayak misalnya di kampus-kampus kan ada ya kayak debat-debat bahasa Inggris, komunitas bahasa Inggris juga ada. Kamu bisa menggunakan sosial media juga untuk mencari komunitas bahasa Inggris dan kamu akan dapat belajar bahasa Inggris yang sangat banyak banget dari mereka saat mereka mengirimkan pesan teks atau ya mungkin video. Ya bisa jadi ya. Yang keenam adalah temukan figur inspirasi kamu dalam berbahasa Inggris. Dengan begini kamu nanti akan mendapatkan inspirasi yang cukup besar dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya kamu mengidolakan Barack Obama, nah dengan mendengarkan pidato-pidatonya, kamu juga bisa menirukan gaya bicara dan cara pembawaan dalam berpidato menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir, jangan menyerah karena menyerah itu adalah sumber dari kegagalan ya. Biar kamu berhasil, jangan menyerah, terus mencoba, and we have to try for every day.
willing to learn every single day, to be a student every day, dan setiap hari harus selalu belajar dan tidak boleh menyerah, selalu trying something new in your life, and of course selalu belajar terus-menerus untuk berbahasa Inggris ini. Thank you for the time, dan kita bakal sambung lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati dan enjoy your study for learning speaking English.